Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahat semuanya. Channel Kang Rafiq TV kembali hadir di hadapan dulur-dulur mahat semuanya. Siang hari ini, channel Kang Rafiq TV akan menyajikan program unggulan kami, kajian kitab klasik, yaitu ilmu tafsir. Di program kajian kitab ilmu tafsir kali ini, Kang Rafiq akan membahas terkait dengan materi Haddul Quran atau definisi Al-Quran. Nah, definisi Al-Quran, Haddul Quran yang ada di kitab ilmu tafsir kalian terdapat di halaman 3. Silakan dibuka kitabnya, disimak baik-baik. Kang Rafiq akan mulai menjelaskan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddul Qur'ani. Al-Qur'anu lughatan ma'khudhun minal qar'i wa huwa al-jam'u wa 'urfan huwal kalamul munzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bisuratin minhu. Was-suratu hiya jumlatun minal Qur'ani aqalluha salathu ayatin musammatun bismin khassin laha bitauqifin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi an tadhkura bidzalikal ismi wa tashtahira bihi. Wal ayatu hiya jumlatun minas surati mumayyazatun bil fasilati wa hiya al kalimatul lati takunu akhiral ayati. Dulur-dulur mahat semuanya, materi tentang definisi Al-Quran yang ada di kitab ilmu tafsir halaman 3. Al-Quran secara bahasa diambil dari lafadz al-Qur'u. Apa itu lafadz al-Qur'u? Lafadz al-Qur'u yaitu sama artinya dengan al-jam'u. Jadi Al-Quran itu artinya secara bahasa adalah kumpulan. Dan secara istilah urf, apa itu Al-Quran? Adalah al-kalamul munzalu, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu yang bisa menjadi mukjizat, bisuratin minhu dengan surat dari Al-Quran. Kita tahu bahwa surat di Al-Quran terdapat 114 surat. Ayatnya terdapat 6.666 ayat. Juznya
Ada 30 juz. Dulur-dulur mahat semuanya. Surat dari Al-Quran satu itu bisa menjadi mukjizat, al-mu'jiz. Artinya mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan, bisa menjadikan lemah orang-orang kafir. Artinya Al-Quran itu menjadi mukjizat, tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan meskipun ada sekelompok orang, ada segolongan orang yang berusaha secara masif untuk merubah Al-Quran. Tidak akan bisa merubah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akan terjamin keaslian dari Al-Quran dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir dunia atau kiamat. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dulu-dulu mohon semuanya. Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Satu lafaz pun, satu harokat pun akan diketahui. Jika Al-Quran berubah harokat, fathah menjadi kasrah, kasrah menjadi dhammah, dhammah menjadi fathah, maka itu akan diketahui. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah bahwa Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memelihara Al-Quran. Dulu-dulu maut semuanya. Adapun hukum menyentuh Al-Quran, Al-Quran itu bagi orang yang punya hadas kecil, maka boleh dia membaca Al-Quran, boleh. Jadi orang yang berhadas kecil, tidak punya wudhu, membaca Al-Quran boleh. Akan tetapi tidak diperbolehkan menyentuhnya. Ingat, orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran, akan tetapi tidak boleh menyentuhnya. Ini sudah sepakat antara ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya sepakat bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas untuk menyentuh Al-Quran. Akan tetapi orang yang berhadas kecil, tidak punya wudhu, boleh baca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuhnya. Dulu-dulu mohon semuanya. Kalau ada permasalahan begini. Ada anak kecil belum mukallaf, belum balik. Sedangkan dia belajar Al-Quran dan dia tidak berwudu. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau anak kecil belum balik, belum mukallaf, kemudian menyentuh Al-Quran tanpa menggunakan wudu, tanpa dia berwudu, maka dia diperbolehkan dengan alasan karena dia belajar mudarosah.
Artinya ketika anak kecil menyentuh Al-Quran dalam tahap belajar, proses belajar, mengajar, dan sebagainya, maka itu diperbolehkan tanpa mengambil air wudhu. Itu kalau anak kecil, ingat. Jadi beda hukumnya antara anak kecil yang belum mukallaf dan orang yang sudah mukallaf. Dulu mohon semuanya. Kita lanjutkan. Wasuratu hiya jumlatun minal Qur'ani. Surat adalah bagian dari Al-Quran. Jumlah surat di Al-Quran adalah 114 surat. Aqalluha salasu ayatin. Paling sedikit surat itu terdiri dari 3 ayat. Contohnya surat Al-Asr. Contohnya surat Al-Kautsar. Dulu mahat semuanya. Surat itu bermacam-macam namanya. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa, ada surat sampai akhir surat An-Nas. Nah, itu nama surat-surat yang ada di Al-Quran. Siapa itu yang memberi nama? Nah, di dalam kitab kalian, Haddul Quran halaman 3, itu disebutkan musammatun bismin khasin laha bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Al-Quran, nama-nama surat di dalam Al-Quran itu sudah ditentukan oleh pembelajaran atau pengajaran yang dilakukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memberikan nama itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk dimasyhurkannya nama surat tersebut. Dulu mahat semuanya. Wal ayatu. Sekarang kita bahas ayat. Apa itu ayat? Wal ayatu hiya jumlatun minas surati. Ayat adalah bagian dari surat. Jadi ayat adalah bagian dari surat. Mumayyazatun bil fasilah. Yang dipisah dengan al-fasilah tadi. Al-fasilah itu apa? Al-fasilah yaitu al-kalimatul lati takunu akhiral ayat. Fasilah itu adalah kalimat yang ada di akhir ayat. Kalimat yang ada di akhir ayat. Jadi di Haddul Quran ini kita membahas terkait dengan perbedaan antara Al-Quran, surat, dan ayat. Bisa disimpulkan bahwa perbedaan di ketiga nama, yang pertama Al-Quran, yaitu firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi mukjizat. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan menjadi mukjizat. Sedangkan surat, yaitu surat adalah bagian dari Al-Quran, paling sedikitnya terkandung 3 ayat. Sedangkan ayat adalah jumlatun minas surah, bagian dari surat. Bagian dari surat yang dipisah dengan fasilah. Apa itu fasilah? Fasilah adalah kalimat yang ada di akhir
ayat, kalimat yang ada di akhir ayat. Al-fasilah itu contohnya begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi qul huwallahu ahad, ahadnya itu loh, akhir ayat itu adalah fasilah. Allahus samad, as-samadnya itu adalah fasilah. Lam yalid walam yulad, yuladnya yang terakhir dari ayat adalah fasilah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ahadnya ini juga fasilah. Jadi fasilah itu adalah yang memisah antara ayat satu dengan ayat yang lain. Al kalimatul lati takunu akhiral ayat. Dulu mahat semuanya. Jadi penting ini perlu kita pelajari bahwa yang menjadi definisi dari Al-Quran, dari surah, dari ayah, dan fasilah. Sehingga kalian akan mengetahui dan memahami bahwa isi kandungan Al-Quran, ada Al-Quran, surat, ada ayat, ada fasilah. Dulu mahat semuanya. Demikian kajian tentang Rubai Mulhaq. Dulu mahat semuanya. Demikian kajian tentang kitab ilmu tafsir, tasrif. Dulu mahat semuanya. Demikian kajian tentang ilmu tafsir pada program halaman 3, definisi Al-Quran. Semoga apa yang Kang Rafiq sajikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan dulur mahot semuanya terhadap kitab sorof. Jika dulur mahot menyukai konten-konten yang kami sajikan, dukung channel Kang Rafiq TV dengan memberikan like dan subscribe agar dulur mahot tidak ketinggalan dalam konten yang kami sajikan. Nantikan konten kami hanya di channel kebanggaan Kang Rafiq TV. Sajian edukasi dan inspirasi. Semoga channel kami dapat menginspirasi dulur mahot semuanya dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.